Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Video ini adalah aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Happy watching! Penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim dimulai dengan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru di SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim. Mungkin kamera minta tolong jadi operator slide-nya dong. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung saja Bapak Ibu. Ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, kemudian ada juga sedikit praktek yang sudah saya kerjakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan kepala sekolah tentang keyakinan kelas. Satu, ya namanya keyakinan kelas, tapi itu dalam bentuk kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu seharusnya dibuat oleh setiap Bapak Ibu guru ketika mengawali semester, dan bila perlu itu dibuat ditempel di belakang kelas masing-masing, sehingga nanti ketika ada hal-hal pelanggaran, maka keyakinan kelas itulah yang menjadi pijakan kita bahwa mereka ada hal yang dilanggar. Iya, PPT Bu. Baik Bapak Ibu, sebagai langkah awal karena ada ice breakingnya, jadi hari ini saya akan memberikan satu kasus jadwalan ya Bu ya. Tolong Bapak Ibu tuliskan satu kata yang menurut Bapak Ibu sangat penting ketika Bapak Ibu mengajar. Silakan. Satu kata, satu benda penting yang menurut Bapak Ibu sangat penting. Ya, benda. Ya, benda maksudnya. Ya, sangat. Satu benda yang menurut Bapak Ibu paling berharga ketika Bapak Ibu mau mengajar di kelas. Kalau saya mungkin saya kalau butuh kamus, saya butuh kamus umpamanya seperti itu. Kalau yang guru matematika mungkin kalau lagi belajar garis menggaris mungkin besar seperti itu. Silakan Bu. Ya, satu saja, satu benda yang menurut Bapak Ibu paling penting ketika Bapak Ibu mengajar. Sudah Bapak Ibu, ini masih ice breaking ya. Ya, kita mungkin perwakilan satu baris ini Bu Linda, silakan Bu. Oh belum, Bu Ede sudah? Ya, apa Bu? Oke, Bu Ede mengatakan Alkitab lah yang paling penting ketika dia mengajar di kelas. Barisan Pak Supri, silakan Pak. Matras, oke, good. Ya, jadi untuk PJOK matras. Kalau Bu Leni? Bu Leni apa Bu? Buku mapel, satu baris satu ya Bu. Ya, kita lanjutkan perwakilan Bu Aulia. Peta, oke. Kalau terakhir Pak Gatot? Undang-undang dasar. Barisan depan Bu, fisika mungkin? Oke. Ya, jadi Bapak Ibu sebetulnya ice breaking ini diberikan sebaiknya setiap kita membuka pelajaran. Kenapa? Supaya anak-anak minimal merefresh ya. Jadi mood boosternya akan dapat ketika ada ice breaking. Walaupun cuma sekedar disuruh berdiri, tepuk tangan atau goyang kaki, goyang kanan, itu sebetulnya dalam kurikulum Merdeka itu disarankan seperti itu. Jadi layaknya kita ngajar PJOK Pak ya, ada warming up-nya dulu supaya anak-anak lebih arahnya ke kegiatan pembelajaran kita lebih refresh. Ya. Ya, perkenalan berkesan kata Allah SAW tadi. Ya, baik. Sebentar. Oke. Ya, kita langsung ke materi Bapak Ibu. Jadi tadi ada ice breaking-nya. Silakan Mem, next. Next. Oke, lanjut Bu. Terus aja.
Ya, jadi judulnya adalah modul 1.4 budaya positif. Next, lanjut. Ya, lanjut, kita baikkan lagi terus sampai ke materi karena waktunya nggak banyak. Ya, lanjut terus, ini yang wajib kami baca yang disuruh rombongan Burian. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, ya kita mulai Bu. Jadi ada 6 modul yang sebetulnya ketika modul budaya positif itu yang harus kita pahami. Kenapa? Karena konsep inilah yang ketika kurikulum merdeka kita aplikasikan di dalam kelas, itu hal inilah yang akan membuat kelas kita bisa berjalan sesuai dengan amanat yang ada di profil pelajar Pancasila. Kita mulai dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin kalau kita melihat kata disiplin itu kayaknya seperti sebuah yang memaksa, tapi ketika ada satu kata positif di dalamnya, maka ternyata disiplin positif itu adalah hal yang membuat anak bisa melakukan sebuah kedisiplinan, tapi dalam tanda kutip mereka tidak terpaksa. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu maksudnya seluruh hal yang bersifat baik, kejujuran, keterus-terangan, kerapian, seluruh hal yang bersifat baik di agama apapun di dunia ini, itulah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dan itu ada di kurikulum Merdeka yang kita aplikasikan saat ini. Next. Oke, kita lewatkan ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang penting, perubahan paradigma. Kenapa? Paradigma teori kontrol ke teori pilihan. Jadi ilusi awalnya kita seorang guru itu bisa mengontrol siswa kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian berikut, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, ini adalah teori ilusi yang ada perubahannya ketika kita mengaplikasikan kurikulum Merdeka. Next. Oke, nah Bu, ketika kita melakukan perubahan stimulus ini, ternyata ada hal yang memang kita harus pahami. Kalau dia awalnya stimulus respon, contohnya, kita itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu awalnya kita dulu seperti itu. Tapi ternyata ketika ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan ini, ternyata kita seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini adalah kiri, itu adalah paradigma lama kita anggap, kemudian yang kanan itu adalah paradigma baru yang seharusnya ada di kurikulum yang saat ini kita jalani. Contoh lain mungkin yang terakhir, model berpikir menang kalah, tapi sekarang ada yang namanya model berpikir menang-menang atau istilahnya win-win solution, seperti itu. Next. Nanti akan saya bagi di grup, Bapak Ibu bisa dibaca. Nah ini disiplin positif tadi Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu terlihat dari denah yang dibuat oleh Dr. William Glasser, di mana ada banyak hal yang merupakan satu konsep yang harus kita munculkan di setiap pembelajaran apapun. Apapun mata pelajarannya, maka denah inilah yang akan menjadi panduan kita supaya profil pelajar Pancasila tadi akan bisa kita wujudkan di setiap kelas-kelas kita. Next. Oke. Nah, tadi disiplin. Oke. Jadi disiplin yang memberi nuansa positif. Next. Oke, nilai-nilai kebajikan sudah kita bahas kilas tadi. Sekarangnya kita lanjutkan teori motivasi. Next. Ya, teori motivasi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memberikan sebuah hukuman, ya, itu sebetulnya adalah hal yang salah. Ketika kita memberikan sebuah penghargaan, itu menurut kurikulum Merdeka sebaiknya tidak usah diberikan. Kenapa? Karena seharusnya yang kita munculkan adalah motivasi internal. Yuk anak-anak silakan maju, siapa yang bisa maju saya beri permen. Itu ternyata di kurikulum Merdeka itu sebaiknya tidak. Karena anak-anak nanti akan maju cuma karena ada permen, kalau nggak ada permen enggak. Nah itu yang harus kita samakan pola kesepakatannya bersama. Itu yang dimaksud dengan motivasi ini. Jadi artinya dia maju ke depan karena memang ingin memastikan bahwa jawaban saya benar atau salah, atau dikenal dengan motivasi internal. Next. Kita lanjutkan lagi. Oke, nah
Bapak Ibu, sekarang ada dihukum oleh penghargaan yang tadi. Kenapa kita mengatakan dihukum oleh penghargaan? Kenapa? Karena memang ketika kita memberikan penghargaan seperti tadi, anak akan merasa dimanjakan oleh penghargaan, sehingga keinginan untuk melakukan hal dengan ikhlas tadi itu tidak akan muncul. Next. Oke, dihukum oleh penghargaan. Masih lanjut. Oke. Nah, apa yang penting? Ternyata yang kita berikan itu adalah sebuah program kebajikan. Apa itu apresiasi? Jadi kita memberikan sebuah apresiasi itu bukan dalam bentuk barang, tapi merupakan sebuah pengakuan secara khusus. Ya, oke. Ani coba silakan kerjakan. Bisa Ani? Maju ke depan saya. Give applause. Give applause itu bukan dianggap penghargaan, tapi merupakan apresiasi. Benar ya? Ya, Ani benar. Jawabannya benar. Oke. Ada yang bisa membantu? Ya, benar. Kata benar saja itu sudah apresiasi, artinya kita memberikan penghargaan khusus. Oke, next. Oke, next kita lanjutkan. Nah, ini hukuman atau konsekuensi, ini yang perlu kita pahami. Bapak Ibu, ketika ada seorang siswa yang telat di kelas Bapak Ibu, oke, kalau saya mengajar bahasa Inggris, anggaplah Anita telat ke kelas saya berikan sebuah tindakan, yaitu menghapus papan tulis Bapak Ibu. Kira-kira itu termasuk pilihannya dua, hukuman atau konsekuensi. Ada yang bisa? Hukuman atau konsekuensi? Dia telat di pelajaran bahasa Inggris, karena dia telat saya suruh menghapus papan tulis. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ada yang bisa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Ya, yang jawab konsekuensi silakan angkat tangan. Konsekuensi ya. Oke, yang hukuman. Oke, jawabannya adalah hukuman. Kenapa? Karena yang kita berikan itu tidak ada realisasinya, tidak ada koneksinya dengan pelajaran yang saya ajar. Coba bandingkan Pak Nuk mau mengajar PJOK. Ternyata Rudi telat. Karena Rudi telat, maka Pak Nuk memberikan tindakan pada Rudi, yaitu keliling lapangan basket. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita berikan tindakan kepada anak-anak yang melanggar itu tidak seharusnya kita berikan yang tidak ada realisasinya dengan pembelajaran kita. Jadi kalau saya tadi harusnya coba sebutkan 5 kosakata yang ada di dalam kelasmu dalam bahasa Inggris. Maka itu yang namanya konsekuensi. Itu ya. Jadi kita bisa membedakan kapan harus memberikan konsekuensi, dan hukuman tidak ada di kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Karena itu sebetulnya adalah menyudutkan anak-anak kita dan menurunkan motivasi mereka. Next. Oke, ini tadi kita sudah, nanti akan saya share Bapak Ibu ya, ini adalah contoh-contohnya. Oke, next. Oke, next lagi. Oke, nah sekarang restitusi Bapak Ibu, mungkin agak aneh sebetulnya kalau ada kata restitusi itu sebetulnya nama lain dari ketika kita menangani anak-anak yang bermasalah. Kita sudah melaksanakannya sebetulnya Bapak Ibu. Contoh Bu Rita tadi mengatakan ada anak terlambat, bukan seharusnya itu ngaku terlambat tulah dari kemarin terlambat. Tapi kalau kita ngomong coba nak, apa dia masalahnya? Nah itulah yang dimaksud dengan restitusi sebetulnya, menggali kenapa anak melakukan kesalahan. Jadi di sini dikatakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, kita lanjutkan, nanti ada beberapa posisinya. Next. Oke, ini tadi ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu pertama katanya bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Itu yang penting. Kemudian memperbaiki hubungan. Ada tawaran bukan paksaan. Coba kamu kemarin kan nggak masuk pelajaran MEM. Kami mengerjakan PR nomor 1 sampai nomor 20. Menurut kamu layak nggak kalau saya berikan 1 soal tambahan untuk kamu dibandingkan 20 soal yang mudah dikerjakan temanmu? Maka itu adalah penawaran. Bukan berarti kita membuat anak menjadi manja atau berarti tidak ada disiplinnya. No, itu membuat anak-anak beranggapan bahwa saya salah dan ada hal yang kita mau perbaiki. Itu fokusnya ke sana. Sampai yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak ada
Tidak ada anak-anak itu dikucilkan gara-gara mereka bersalah, karena memang tindakan yang kita berikan itu tidak membuat mereka merasa tersudut. Jadi teman-temannya tetap menganggap dia salah itu wajar kalau bahasa lainnya. Oke, next. Ya, keyakinan kelas ini yang sudah disampaikan Bu Rita tadi. Bapak Ibu, saya mengajak teman-teman semua ketika Bapak Ibu mulai mengajar di kelas, itu saya sarankan untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Itu adalah keyakinan yang akan kita gunakan, akan kita patuhi selama pembelajaran kita sampai minimal akhir semester. Bagaimana caranya? Ketika awal masuk, sudah perkenalan berkesan tadi, nah kita menyuruh mereka untuk menuliskan peraturan-peraturan kelas yang akan kita aplikasikan. Contoh di pelajaran bahasa Inggris saya, membawa kamus, minimal izin keluar pakai bahasa Inggris, kita tulis semuanya. Setelah itu kita mengajak mereka menjadi keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Yaitu keyakinan kelas itu dengan menggunakan kalimat yang tidak mengandung kalimat negatif. Umpamanya tidak boleh terlambat ke dalam kelas, toleransi 5 menit, maka kata tidak itu sebaiknya kita ganti dengan seharusnya datang tepat waktu. Jadi kurang lebih sebetulnya, makanya saya katakan ini sudah kita laksanakan, tapi kebetulan namanya saja yang mungkin kita saat ini belum bahasa. Ya, next. Oke, jadi peraturan kelas kita munculkan menjadi kalimat negatifnya, maka itulah yang maksudnya keyakinan kelas. Next. Nah, ini Bapak Ibu, budaya positif tadi mulai dari peraturan kelas kita munculkan jadi keyakinan kelas sehingga ada yang namanya lingkungan positif. Next. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini cuma teori saja. Ketika kita mau mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas itu ada dua tabel. Apakah kita mau menggunakan tabel Y atau kita menggunakan tabel T? Biasanya dia tuh kelompok tema yang akan kita munculkan itu selalu 3: hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Kalau kita menggunakan tabel Y, maka itu ada 3 posisi. Ada yang terdengar, contohnya terdengar kita tulis umpamanya, yuk bantu aku yuk memindahkan meja ini. Nah, itu yang terdengarnya seperti itu. Atau kalau dia terlihat, berarti kira-kira apa? Sungguh-sungguh dalam mengerjakan piket kelas, umpamanya seperti itu contoh kalimatnya. Atau kita bisa menggunakan tabel T. Tabel T itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Yang ini keyakinan kelas positifnya, ini yang tidak seharusnya dilaksanakan. Next. Oke, ini contohnya lagi. Next. Oke, lanjut. Oke, bisa buka linknya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah contoh ketika saya yang tadi. Ya, ini adalah contoh ketika saya mengajak kelas 12 MIPA 4 membuat keyakinan kelas mereka. Kurang lebih seperti ini. Jadi sekitar. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini saya mengajak anak-anak. Oke, di sini saya mengajak anak-anak seluruh siswa untuk memunculkan hal-hal yang memang seharusnya menjadi peraturan kelas mereka. Memang nggak boleh pakai sepatu di kelas. Seharusnya tidak menggunakan sepatu di dalam kelas. Kalau kamu lagi piket kan nggak boleh di dalam kelas. Seharusnya ketika ada yang piket tidak ada yang boleh masuk kelas, seperti itu kurang lebih. Next. Oke, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebetulnya teori lama tapi dimunculkan kembali oleh kurikulum Merdeka. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yang tidak ada lain, semuanya itu adalah untuk bertahan hidup, mulai dari kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Artinya ketika anak melakukan satu pelanggaran di kelas, sebetulnya motifnya ini Bapak Ibu. Contoh, umpamanya ketemu anak yang selalu kalau disuruh bikin PR nggak pernah bikin PR, atau kalau lagi nulis dia selalu seperti itu. Dan ternyata ketika kita tanya
itu mungkin saja dia merasa mungkin bahasa Inggrisnya bagus, tapi ternyata Memteta nggak pernah menyuruh dia maju. Artinya motifnya mungkin kasih sayang dan rasa diterima, seperti itu. Atau kalau dia kebebasan, kalau disuruh ngajar bahasa Inggris, saya selalu menggunakan teks saja. Mungkin kebebasannya kok kenapa teks aja, saya harusnya kepengennya mungkin nggak cuma teks, mungkin ada simple songnya. Jadi variasi belajar itulah yang akan memunculkan motif ketika melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Next. Nah ini 5 posisi kontrol. Next. Bapak Ibu, ketika ada anak ada masalah, maka ada 5 posisi kontrol yang perlu Bapak Ibu ketahui. Pertama yaitu penghukum. Makanya tadi tidak seharusnya seorang guru melakukan hukuman, tapi memberikan konsekuensi. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah pun sebaiknya tidak. Iya mah konyol lagi omong ke jangan tidak bikin PR, masih tidak bikin PR. Itu ternyata dalam kurikulum Merdeka sebaiknya tidak kita sebutkan. Oke. Kemudian apa lagi? Teman. Kalau teman ini contohnya, ayolah lakukan demi ibu, nanti PR kamu nggak selesai loh. Jadi kita lebih mengajak. Jadi minimal kita mencari posisi minimal di teman. Jangan penghukum atau membuat rasa bersalah. Kemudian pemantau ini artinya kita memantau, yuk ingat lagi apa peraturan kelas kita. Dan terakhir manajer, inilah yang harus kita ambil posisi ketika ada pelanggaran yang anak-anak kita lakukan di kelas. Kenapa? Karena inilah sebetulnya idealnya seorang guru di kurikulum Merdeka. Tidak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, ataupun pemantau, tapi sebagai manajer. Sehingga bisa mengarahkan anak untuk tidak merasa bersalah, tidak merasa terhukum, seperti itu. Next. Oke, lanjut. Oke, nah dari 5 posisi kontrol 5 tadi ada yang namanya Pak Bu segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi sama saja dengan yang disampaikan oleh Bu Rita tadi. Ketika ada anak salah, maka tidak seharusnya kita menjudge mereka, tapi melakukan 3 tahap. Yang pertama, next, kita lanjutkan. Ya, ini Bu, segitiga restitusinya. Langkah pertama adalah kita menstabilkan identitasnya. Ini maksudnya kondisi ketika anak melakukan kesalahan ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah memvalidasi kebutuhannya, memvalidasi kesalahannya apa. Dan terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Makanya dari awal kita meminta anak untuk membuat keyakinan kelas. Contoh, dia sudah ngambil barang orang tanpa izin. Nah, di keyakinan kelas bisa kita bikin kalimat, tidak seharusnya meminjam barang orang tanpa izin. Jadi ketika dia mengambil pena orang tanpa izin, maka kita balik tanya, masih ingatkah keyakinan kelas kita bahwa tidak boleh mengambil barang orang tanpa izin? Itu maksudnya. Jadi direfleksikan. Next. Oke, next. Lanjut. Oke lagi ya Bu. Oke, tolong Bu. Jadi ini adalah sebuah video aksi nyata saya Pak Bu ketika saya melaksanakan segitiga restitusi tadi. Jadi anak saya bikin video ini. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Dian Peta dari SMA Negeri 1 Unggulan Kabupaten Muara Enim. Video ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, khususnya penerapan pendekatan segitiga restitusi dalam penanganan kasus murid di kelas. Kasus 1. Pada saat belajar bahasa Inggris dengan Memteta menyuruh muridnya untuk menerjemahkan teks menggunakan kamus. Tiba-tiba Aksa duduk yang bersebelahan dengan Pika merebut paksa kamus Pika karena Aksa tidak membawa kamusnya. Pika marah dan akhirnya terjadilah perdebatan antar mereka berdua.
tulis, saya lupa untuk membawa kamus saya sendiri. Jadi maksud saya tadi mau pinjam kamusnya ke bukan pinjam, dia anak asal aja kamu satu. pinjam kok. Nanti aku kembalikan setelah selesai pelajaran. Aku nggak bermaksud pakai itu, tapi aku tadi nggak bawa kamus. Ya, sekarang udah tahu bahwa salah itu sebetulnya tidak ada yang salah, dan sebetulnya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Dan juga banyak kok kesalahan seperti ini. Jadi artinya ketika kita melakukan sesuatu dan itu ternyata salah, itu hal yang wajar. Jelas ya, saya mau meyakinkan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut, dan saya juga yakin sebetulnya Aksa mungkin bisa melakukan hal lebih dari itu, maunya sampai ngobrol kamu seorang atau kamu suka. Ternyata buat Aksa cuma melakukan hal yang tadi jelas, dan artinya Aksa sudah mengakui kesalahannya, ya kan? Ya, dan kalau bisa mengingatkan Aksa sama kita ketemu pertama kali belajar, masih ingat nggak kita pernah belajar tentang keyakinan kelas kita? Apa itu? Masih ingat nggak, Aksa? Menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ketika Aksa tadi mengambil paksa kamus kita, Aksa sudah menghormati barang orang lain? Tidak kan? Jadi sekarang mari kita sama-sama meninggalkan keyakinan kelas, ya. Besok-besok nanti kalau ada hal-hal yang mau pinjam, simpan, pinjam dengan baik-baik, dengan cara mengatakan apa yang kita lakukan atau yang kita lakukan. Oke, sekarang kasus ini dianggap selesai, tidak ada dendam, tidak ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti. Nah, Aksa memori kita dan kita dimaafkan Aksa ya, silakan maafkan. Maaf ya Kakak. Kenang masa sekolah. Sebagai seorang manajer dalam menangani kasus yang terjadi pada murid. Demikianlah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jadi seandainya anak itu melakukan kesalahan berulang-ulang bahkan lebih 3 kali di dalam satu semester, itu kesalahan yang sama, apakah kita masih tetap melakukan restitusi itu tanpa
ada siswa yang melakukan kesalahan yang sama bisa 3 kali, apakah kita lebih dari 3 kali, apakah kita hanya melakukan restitusi saja atau alur yang mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, diulang lagi, dan terakhir menanyakan keyakinan kelas. Kalau kira-kira menurut Bapak Ibu gimana kalau sudah 3 kali kesalahan yang sama? Baik, Bapak Ibu, idealnya tadi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan itu kan ada motifnya, ada alasan kenapa mereka melakukannya. Artinya sebagai seorang guru, koridor kita sebagai seorang guru adalah tidak ada lain menyelesaikan masalah tersebut. Tapi tentu saja kita berkolaborasi dengan yang lain. Contoh, mungkin kita bisa langsung ke wali kelasnya. Kalau seperti saya, karena mungkin baru 1 kali, saya langsung bisa berdiskusi sendiri ya melalui restitusi. Tapi kalau ternyata sudah 3 kali, mungkin kita bisa ngomong ke guru BK umpamanya, atau mungkin termasuk bahkan mungkin bisa ke kepala sekolah. Supaya apa? Supaya anak ini diketahui kira-kira motifnya apa kalau sudah 3 kali terjadi. Jadi kesalahan itu muncul karena memang ada motif, ada alasan kenapa dia melakukannya. Yang tadi ya, yang 5 kebutuhan tadi seperti itu. Jadi mungkin refleksinya balik lagi ke guru juga bisa jadi. Jadi kesimpulannya kita bisa berkolaborasi untuk melakukan tindak lanjut terhadap kesalahan yang sudah berkali-kali. Jadi demikian, Bulika. Ada lagi Bapak Ibu yang mau Ada sedikit Pak. Aku tadi berpikir apa ini untuk keyakinan kelas tadi, apakah ini tidak berbenturan dengan ABL ini keyakinan tadi Bu? Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Ya, kalau kita hubungkan dengan ABI itu yang namanya keyakinan iman masing-masing. Tapi kalau ini namanya tetap keyakinan kelas B. Tapi kecilnya lagi itu berubah menjadi peraturan kelas yang dibuat dalam kalimat sosial. Jadi namanya jangan keyakinan aja Bapak Ibu, tapi keyakinan kelas supaya membedakan dengan keyakinan masing-masing. Ya, mungkin itu Pak Gatot. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, demikian rekomendasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf, dan itu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus dulu Bapak Ibu. Apa yang disampaikan? Penerapan budaya positif di sekolah melalui pembuatan keyakinan kelas. Kalau ada yang punya saran untuk yang seharusnya atau tidak seharusnya, boleh dikasih ide. Ya kan? Start from me ya, mulai dari saya. Karena saya guru bahasa Inggris, berarti konteksnya saya seharusnya membawa kamus minimal 2 orang 1 kamus ketika KBM berlangsung. Masuk bahasa Inggris saja Bu? Ya, khusus bahasa Inggris, especially for my lesson. Seharusnya nggak usah ditulis lagi, kan udah di atas itu. Oke. Membawa kamus minimal 1 meja 1 kamus. Gimana kalimatnya kira-kira? Seharusnya membawa kamus ketika KBM dalam kurung 2 orang 1 kamus. Membawa kamus ketika KBM dalam kurung 2 orang 1 kamus. Hopefully everybody have 1 dictionary. Oke, next. Lanjut. Apa lagi? Yuk, tanya lagi atau tanya lagi yang keyakinan kelas? Kalau ada yang tidak seharusnya juga bisa dikasih ide yang Ya, silakan. Yuk, mohon. Ketika apa? Seharusnya ketika kita kebersihan dilakukan secara bersama. Jangan ada Oke, seharusnya melakukan pembersihan secara gotong royong, boleh. Gotong royong ya, jadi ada kebersamaannya, ada kolaborasinya. Cuma 2-3 orang yang bersih-bersih dan yang lainnya cuma leye-leye. Next, lanjut. Oke, ini yang Seharusnya tidak memakai sepatu ketika masuk ke dalam ruang kelas. Oke,
seharusnya di mana? Oke. Tidak seharusnya memakai sepatu ketika di dalam kelas. So from today, don't try to use your legs and don't try to use your shoes. Di dalam kelas. Next, lanjut. Apa lagi? Yang punya ide ayo. Jika sudah, Mia sudah, yang lain yang mana suaranya? Ya, apa yang membuat Anda nyaman di sini? Oh ya, dari saya lagi pelajaran bahasa Inggris. Yang seharusnya ya, kesepakatan kelas yang mau saya buat adalah seharusnya menggunakan bahasa Inggris ketika mau izin, oke, keluar kelas. Yes, kami. Oke, sudah tidak seharusnya berisik saat belum menjelaskan. Oke, baik. Saat izin keluar. Ada WhatsApp? Ada apa? I just Yeah, I know. You are called by that right? Listen. Tidak seharusnya berisik saat guru mengajar. Oke, great. Apalagi yuk? next guys. Oke, Zamno. Tidak seharusnya mengambil barang yang bukan milik kita. Contohnya pena. Tidak seharusnya mengambil barang orang tanpa izin. Nah, seperti itu. Jadi boleh pinjam, but you have to say permission first. Oke, mau. Tidak seharusnya ngomong tanpa laki. Oke, pengalaman pribadi kayaknya. Nanti kita latihan lagi. Apa guys? Oke, ada apa ya? Tidak seharusnya makan di dalam kelas. Oke, great. Tidak seharusnya makan di dalam kelas. Pada saat KBM mungkin ya, kalau istirahat mungkin nggak apa-apa. Siapa tahu mungkin lebih nyamannya. Yang penting mangkoknya jangan lupa dibawa kembali ke kantin. Jangan dibawa balik. 3 kali makan, 3 kali mangkok lewat. Apa lagi ada lagi guys? Oke, saya lapar ya. Gantian, ya. Gantian, one by one. Boleh. Oke. Curhatnya bendahara itu maksudnya. Tidak main lagi ya. Seharusnya membayar uang kas tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Next, ada nomor saya. Tidak seharusnya tidur di kelas ketika KBM berlangsung. Oke. Tidak seharusnya selama KBM di kelas. Tidur selama KBM di kelas. Oke, what next? Oke. Ada lagi? Next idea. Apa lagi, Bang? Jangan. Tidak seharusnya berbicara saat guru menjelaskan. Tidak seharusnya bermain handphone saat guru menjelaskan. Ya, great. Tidak seharusnya. Tidak seharusnya memainkan HP ketika KBM. Tidak seharusnya main HP kecuali izin ya. Kalau memang disuruh bawa HP karena mungkin krisis, pakai HP. Kayaknya belum imbang nih. Yang tidak seharusnya baru itu seharusnya baru 4. Yang seharusnya dong. Oke, kok kamu tuh. Seharusnya membaca surat pendek sebelum KBM berlangsung. Oke. Mana soleh? Membaca sebelum KBM. KBM itu kegiatan belajar sebelum KBM. Sebelum KBM. Next, ada lagi yang seharusnya? Oke, Alia. Seharusnya datang lebih awal saat tiket kelas. Oke. Next Cuma guys. tiket saja atau setiap hari ketika datang ke sekolah? Lebih awal. Seharusnya datang tepat waktu. Seharusnya datang tepat waktu.
Guys, seharusnya ada. untuk yang seharusnya Datang lagi tepat tiba waktu. Anything else? Ada lagi? Ambi ada ayo sekali lagi Apa yang kira-kira ya? Ya, silakan. Seharusnya membawa alat tulis sendiri. Emang ada ya? Ada toko pinjaman di sini? Iya, kenapa? Pengalaman. Ada yang mungkin tak ulangi berarti ya. Seharusnya membawa ATK sendiri, alat tulis sendiri. Anything else? Ada lagi? Bang? Nah, itu ya. Oke, jadi inilah kesepakatan kelas kita. Coba, Jo, silakan ajak temannya untuk membaca satu-satu dan choose one of your friend. Fadil, can you read this one? Satu orang satu ya, kenceng-kenceng bacanya supaya mengingatkan bahwa ini yang harus kita Yang pakai. bisa harusnya. Seharusnya membawa kartu sertifikat KPR. Oke, next, lanjut. Apa? Ini Pak, yang nomor 2. Melakukan pembersihan secara gotong royong. Seharusnya melakukan Seharusnya melakukan pembersihan secara gotong royong. Oke, great, lanjut. Next. Daftar nomor 3 dah. Seharusnya menggunakan bahasa Inggris saat visit. Oke. Number 4. Surya, baca Sur. Seharusnya membayar uang kas Tepat. setepat waktu seperti saya. Nomor 5 Mutet, baca Mutet. Seharusnya membaca surat pendek sebelum KLM. Oke. Nomor 6 Saskia, baca. Seharusnya dapat tepat waktu. Oke. Nomor 7 Suta. Seharusnya membawa alat tulis sendiri. Yes, good. Siapa yang tidak seharusnya nomor 1 ini? Adela, baca Ser. Tidak seharusnya memakai sepatu di dalam kelas. Ya. Nomor 2 Aldi. Tidak seharusnya berisik saat sebelum mengajar. Oke, great. Nomor 3 Imam. Tidak seharusnya. Ya, bentar ya. Pending dulu. Ada yang tidak ada lagi? Nomor 3 Mia, baca Mia. Tidak seharusnya mengambil barang orang tanpa izin. Oke, great. Nomor 4 Imam. Tidak seharusnya membuang sampah di laci. Nomor 5 Lira. Tidak seharusnya makan di kelas pada saat KBM. Oke. Nomor 6 Lainda. Tidak seharusnya tidur selama KBM di kelas. Dan yang terakhir Bulan. Tidak seharusnya memainkan HP saat KBM. That's all. No? Ya, oke. Itu kesepakatan kelas kita ya. Jadi nanti ketua kelas dan sekretaris bendahara minta tolong memang cari kertas karton, sekretaris ditulis, kita tempel di sana. Kemudian syukur-syukur nanti kalau ada wali kelasnya bisa kita tanda tangani wali kelas, tanda tangan saya dan tanda tangan ketua kelas mewakili Anda. Kita akan tempel di sana sebagai ingat bahwa there's something we have to do and there's something that we don't have to do. Ya, baik, demikian diskusi kita. Silakan ditutup dengan kelas. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk diskusi kita tentang keyakinan kelas kita. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kegiatan penandatanganan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah ditempel di dinding di setiap kelas. Penerapan budaya positif di kelas, yaitu melalui pelaksanaan segitiga restitusi. Sini kamusmu, aku yang pakai. Ini kamus aku. Kalau kamu nggak bawa kamus, jangan kamus aku yang kamu ambil. Loh, ada apa? Kenapa ribut-ribut? Ada masalah, Aksa? Ika? Kok kalian bertengkar? Nanti selesai pembelajaran, tolong temuin di kantor ya. Penerapan segitiga restitusi dengan posisi guru sebagai manajer. Salam, ya kami Aksa? Ya. Close the door please. Oke. Aksa, memang dengar dari perkelahian kamu tadi, atau pertengkaranmu dengan Vika, kalau kamu
sebenarnya tadi pas pelajaran bahasa Inggris saya lupa untuk membawa kamus saya sendiri. Jadi maksud saya tadi mau minjem kamusnya Vika. Bukan pinjem men, dia emang ambil asal rebut aja kamus aku. Pinjam kok, nanti aku kembalikan setelah selesai pelajaran. Aku nggak bermaksud berbuat kayak gitu, tapi aku tadi nggak bawa kamus. Ya, Aksa, Mem tahu berbuat salah itu sebetulnya tidak jadi masalah, dan sebetulnya kita bisa menyelesaikan hal ini dengan baik-baik. Mem juga pernah kok melakukan kesalahan seperti ini. Jadi artinya ketika kita melakukan sesuatu dan itu ternyata salah, itu hal yang wajar. Jelas ya Aksa ya. Terus Mem mau meyakinkan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut, dan Mem juga yakin sebetulnya Aksa mungkin bisa melakukan hal lebih dari itu, umpamanya sampai merobek kamus orang atau kamus Vika, tapi ternyata syukur Aksa cuman melakukan hal yang tadi di kelas, dan artinya Aksa sudah mengakui kesalahannya, ya kan? Ya Mem, maaf saya salah. Ya, nah Mem cuma bisa mengingatkan Aksa sama Vika, kita ketemu pertama kali belajar, masih ingat nggak kita pernah belajar tentang keyakinan kelas kita? Ya Mem, masih ingat. Nah, apa itu? Masih ingat nggak Aksa? Menghormati orang lain serta barang miliknya Mem. Nah, itu. Nah, apakah ketika Aksa tadi mengambil paksa kamus Vika, apakah Aksa sudah menghormati barang orang lain? Belum Mem. Tidak kan? Berarti sekarang mari kita sama-sama mengindahkan keyakinan kelas. Ya, besok-besok nanti kalau ada hal-hal yang mau kamu pinjam, silakan pinjam dengan baik-baik, dengan cara mengatakan apa yang kita perlukan atau yang kita mau pinjam dari teman. Oke, sekarang kasus ini kita anggap selesai, tidak ada dendam, tidak ada hal-hal yang harus dipendam di hati. Sekarang Aksa silakan minta maaf sama Vika, dan Vika tolong dimaafkan Aksanya ya. Ya, silakan minta maafan. Maaf ya Vika. Ya. Dan Refleksi. Perasaan saya sangat senang setelah melakukan aksi nyata ini, karena dengan penerapan budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi, kelas semakin kondusif selama pembelajaran berlangsung, dan saya lebih bersemangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Rencana perbaikan ke depan. Pertama, selalu mengevaluasi penerapan budaya positif secara berkala. Kedua, selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak di sekolah. Ketiga, selalu mengupdate pengetahuan terkait penerapan budaya positif di sekolah. Dan terakhir, memotivasi semua rekan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Demikianlah aksi nyata ini. Salam Guru Penggerak.